Ngaben di Krematorium Santayana. Krematorium Santayana telah dibangun sejak 2008 dan baru beroperasi pada tahun 2009 silam. Pembangunan Krematorium Santayana digagas oleh tokoh klan Mahagotra Pasek Sanak Sapta RC atau MGPSSR di Bali. Sedikit informasi, MGPSSR adalah nama kelompok bagi warga dengan keturunan Pasek bukan aliran dalam agama Hindu. Pemberian nama Santayana sendiri digagas oleh sejumlah sulingge, yakni orang suci atau pemuka agama Hindu. Kata Santayana dipilih karena mempunyai arti, jalan damai. Krematorium Santayana beralamat, di Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Denpasar. Ngaben adalah hal penting dalam agama Hindu. Menurut Hindu, jasad manusia terdiri dari badan kasar, fisik, dan badan halus, roh. Badan kasar dibentuk oleh 5 unsur yang dikenal dengan Panca Mahabhuta, yang terdiri dari pertiwi, tanah, apa, air, teja, api, bayu, angin, dan akasa, ruang hampa. Kelima unsur ini menyatu membentuk fisik manusia yang kemudian digerakkan oleh roh. Ketika umat Hindu meninggal, yang mati sebetulnya hanyalah jasadnya saja, sementara rohnya tidak. Oleh sebab itu, untuk menyucikan roh tersebut diperlukan upacara ngaben atau upacara pembakaran jasad untuk memisahkan antara jasad kasar dan roh tersebut. Upacara ngaben dapat juga dilihat sebagai upaya untuk mengantarkan roh menuju kembali kepada Tuhan. Upacara ngaben melibatkan banyak hal yaitu keluarga, anggaran biaya untuk ngaben, banjar semacam rukun tetangga RT, jadwal upacara di banjar, hubungan sosial dengan kerabat warga lain, hari baik dan lain-lain. Bila seseorang meninggal, kadang tidak bisa langsung diaben karena beberapa alasan di atas. Umat Hindu yang melaksanakan ngaben di Krematorium Santayana, karena berbagai alasan. Alasan ngaben di krematorium adalah pilihan rasional untuk melaksanakan upacara pengabenan secara lebih praktis dan efisien, terutama bagi keluarga yang mengalami kendala seperti waktu, biaya, atau lahan. Meskipun berbeda secara teknis dengan metode tradisional, krematorium bertujuan untuk tetap memenuhi makna spiritual ngaben, yaitu menyucikan roh, atma, dan menyelaraskan kembali unsur-unsur fisik Panca Mahabhuta ke asalnya. Alasan memilih krematorium. 1. Solusi praktis. Krematorium menawarkan solusi praktis dan sederhana untuk mengatasi kendala pelaksanaan ngaben tradisional yang sering kali kompleks dan memakan waktu, biaya, serta sumber daya yang besar. 2. Pilihan ekonomi. Bagi sebagian keluarga, krematorium bisa menjadi alternatif yang lebih terjangkau dibandingkan biaya pelaksanaan upacara ngaben secara tradisional, sehingga bisa membantu keluarga dengan dana terbatas. 3. Ketiadaan hari baik. Krematorium juga bisa menjadi pilihan ketika tidak dapat menemukan hari baik, dewasa ayu, untuk melaksanakan ngaben sesuai tradisi, sehingga upacara tetap bisa dilaksanakan untuk menyucikan roh. 4. Modernisasi dan efisiensi. Pemilihan krematorium menunjukkan adaptasi masyarakat modern yang mencari cara efisien untuk menjalankan tradisi spiritual mereka, tanpa menghilangkan esensi dan makna upacara ngaben itu sendiri. Makna spiritual ngaben di krematorium tetap dipertahankan. 1. Menyucikan roh atma. Tujuan utama upacara, yaitu menyucikan roh agar dapat mencapai alam berikutnya, tetap dipertahankan. 2. Mengembalikan unsur fisik Panca Mahabhuta. Krematorium membantu proses penyelarasan unsur-unsur fisik tanah, air, api, udara, dan eter, agar kembali ke asalnya. 3. Membebaskan roh dari ikatan duniawi. Proses kremasi di krematorium, sama seperti tradisi, bertujuan untuk membebaskan roh dari ikatan-ikatan duniawi, sehingga dapat melanjutkan perjalanan spiritualnya. Diolah dari berbagai sumber. Video ini adalah upacara ngaben Ngelanus,
yaitu pelaksanaan upacara ngaben Sawawedana, dan upacara nyekah Atmawedana, yang dilakukan secara berkesinambungan, tanpa ada jeda waktu, dan dapat diselesaikan dalam satu hari yaitu sampai ngelinggihan Dewa Pitara adalah upacara Hindu di Bali untuk menstanakan roh leluhur yang telah disucikan, menjadi Dewa Pitara Kemerajan, sanggah keluarga secara permanen, sehingga roh tersebut dapat dipuja secara berkelanjutan dan menjadi pelindung keluarga. Upacara ini biasanya dilakukan setelah upacara fitrayatnya, seperti pengabenan, selesai dan bertujuan untuk menyatukan roh leluhur yang baru dengan leluhur yang sudah ada, serta untuk memohon perlindungan dan bimbingan dari mereka. Tujuan utama ngaben ngelanus adalah efisiensi waktu agar keluarga tidak lagi terbebani dengan situasi cuntaka, masa berkabung pada hari berikutnya. Detail ngaben ngelanus. Tujuan, menyelesaikan seluruh rangkaian upacara pengabenan hingga nyekah dalam satu hari agar keluarga tidak lagi terkena cuntaka, masa berkabung. Pelaksanaan, mengacu pada sastra agama, lontar kramaning aben ngelanus. Disebut juga sebagai, pemargi ngeluwer. Penerima, secara tradisional, jenis ngaben ini diperuntukkan bagi para wiku pendeta, namun ada juga konsep, ngelanus tumandang mantri, yang dilakukan untuk walaka orang awam, dalam kurun waktu 1 hingga 2 hari. Perbandingan dengan upacara ngaben lain. Ngaben tumandang mantri, merujuk pada upacara pengabenan dan nyekah yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan meninggalnya jenazah. Ngaben Sawawedana, dilakukan setelah jenazah diawetkan sebelum prosesi pembakaran jenazah. Ngaben Asti Wedana, dilakukan setelah jenazah dikuburkan terlebih dahulu. Diolah dari berbagai sumber. Di buana, idem raga, sang yang Brahma, rita kala, miara jagat, idem raga, sang yang Wisnu. Siwa selahanggalah ngaturang sembah lan nyuci yang ida sang yang widi sanepini suci sang yang widi sanepini agung sang yang widi sanepini kuasa. Sang yang widi sanepini suci sang yang widi sanepini agung sang yang widi sanepini kuasa. Sang yang widi sanepini agung sang yang widi sanepini kuasa. Sang yang widi
Sane Pini Agung Sang Yang Widi Sane Pini Kuasa Sang Yang Widi Sane Pini Suci Sang Yang Widi Sane Pini Agung Sang Yang Widi Sane Pini Kuasa Sang Yang Widi Sane Pini Agung Sang Yang Widi Sane Pini Kuasa. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan di like, subscribe, dan di share ya. Terima kasih.